Tangis Presiden Prabowo Subianto pecah saat mengumumkan kenaikan gaji guru ASN tahun 2025 beberapa waktu lalu. Air mata Prabowo keluar di hadapan para guru yang hadir saat berbicara tentang peran besar guru di Indonesia. Sebagai tanda terima kasih, pemerintah berikan tambahan 1 kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta bagi guru non-ASN yang bersertifikasi. Lalu, mengapa air mata bisa muncul? Apakah berkaitan dengan kondisi hati saat itu? Kalau misalnya lagi sedih atau perasaannya lagi nggak baik-baik aja tuh pasti air matanya makin banyak gitu kan, sedih. Oke, air mata manusia itu terjadi karena adanya iritasi, jadi matanya berair, dan juga karena sedih ya, jadi kita air matanya banyak gitu, sedih gitu sih Kak. Berbicara soal air mata, ada sebuah ungkapan air mata buaya. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan tangisan tidak tulus atau tangisan pura-pura, hanya untuk mendapat simpati dan bukan perasaan sebenarnya. Lantas, mengapa namanya air mata buaya? Apakah hal ini menggambarkan bahwa buaya adalah hewan yang juga menangis berpura-pura? Faktanya, beberapa jenis spesies buaya terkenal sebagai hewan monogami yang justru setia terhadap pasangannya. Ungkapan air mata buaya ternyata ada karena buaya merupakan hewan yang juga mengeluarkan air mata. Namun tangisan itu tidak mencerminkan perasaan kesedihan, melainkan proses biologis. Betul, jadi hewan rata-rata bisa yang punya mata ya, bisa mengeluarkan air mata karena fungsinya adalah untuk pelumas, untuk pelembab. Satu. Yang kedua, memang melindungi mata. Jadi cairan mata itu mengandung antibodi, ya, imunoglobulin A, kemudian mengandung lisosim. Lisosim ini enzim untuk membunuh bakteri. Jadi sebetulnya air mata selain untuk melembabkan itu juga untuk menjaga kesehatan mata. Air mata manusia diproduksi sepanjang waktu agar mata tetap sehat dan nyaman. Fakta uniknya, manusia menghasilkan sekitar 50 hingga 100 liter air mata setara dengan 6 galon air mineral ukuran besar. Jumlah itu dihitung jika dikeluarkan melalui tangisan. Namun jika jarang menangis, maka air mata akan mengalir kembali ke saluran air mata yang menghubungkan mata dengan hidung. Dari saluran ini, air mata masuk ke rongga dan diserap oleh jaringan hidung. Sebagian lain menguap dan bercampur dengan lendir hidung. Faktanya, jika manusia mengeluarkan semua air matanya, jumlahnya tak akan habis, karena kelenjar air mata akan terus memproduksi air mata. Memang dalam kondisi tertentu itu bisa berefek kayak orang makin usia gitu, ya bisa berefek kayak di basal tears-nya bisa berefek, komponennya berubah, susunannya, terus misalkan orang ada keganasan atau cancer di kelenjar juga ada ya, itu salah satu cancer yang ganas ya, tumor yang ganas itu terjadi di tumor ini ya, kelenjar air mata, itu pasti akan ada efeknya di produksinya. Hewan terutama mamalia memiliki kelenjar lakrimal yang menghasilkan air mata sama dengan manusia. Karena itulah hewan bisa mengeluarkan air mata untuk mengatasi iritasi dan melumasi mata mereka sama seperti manusia. Saat mendapat mangsa, buaya akan mengunyah dan menggigitnya dengan kuat. Lalu mata buaya akan langsung mengeluarkan cairan seperti buih dan gelembung air. Hal ini disebabkan oleh tekanan keras dan desisan yang dibuat oleh buaya ketika sedang mengolah makanan di dalam mulutnya. Itulah yang merangsang kelenjar air mata buaya memproduksi cairan berlebih sehingga tampak seperti menangis. Selain itu, buaya memiliki cadangan air mata besar di bawah matanya yang terhubung dengan rahang. Fungsinya melindungi mata agar tidak kering ketika sedang bertarung dengan musuh. Wanita cenderung lebih sering menangis atau mengeluarkan air mata dalam jumlah lebih banyak dibanding pria. Hal ini dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen yang meningkatkan kecenderungan emosional sehingga lebih mudah tersentuh dan lebih sensitif terhadap rangsangan perasaan. Hormon proktalin, hormon yang berhubungan dan produksi air mata dan tangisan pada wanita memang lebih tinggi dibanding pria.
Makanya rata-rata wanita bisa menangis 30 hingga 64 kali per tahun. Air mata emosional keluar sebagai respon terhadap perasaan dan emosi kuat yang dipengaruhi langsung oleh otak. Seperti air mata kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan. Bahkan sebagai respon untuk membantu meredakan stres atau tekanan yang dirasakan wanita. Cowok kan testosteronnya ya lebih banyak. Ternyata testosteron itu dapat menghambat, dia ada fungsi menghambat pengeluaran air matanya juga. Sedangkan di cewek itu kan, yang putri itu kan ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu ternyata mempromot atau mendukung untuk pengeluaran air mata. Secara normatif ya, di permukaan belahan bumi manapun deh, in general kan memang kayak cewek tuh normal loh, kalau baper, sedih, seneng tuh boleh nangis. Kalau cowok ya boys don't cry. Sedangkan pria rata-rata hanya menangis 6 hingga 17 kali per tahun. Hormon testosteron yang tinggi pada pria cenderung menekan emosi yang lebih ekspresif. Tak heran para pria jarang mengekspresikan perasaan dan emosi secara terbuka. Mereka lebih memilih untuk menyembunyikan kesedihan mereka. Ditambah lagi tekanan psikologis bahwa pria terlihat lemah jika menangis. Namun sebenarnya tidak salah jika pria meluapkan emosi dan perasaannya melalui tangisan, sebab kandungan dan fungsi air mata mereka sama dengan wanita. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi. Jadi secara sifatnya kayak ada yang sedih, cowok kan nggak mau nangis gitu. Sebenarnya mau nangis cuman karena terbiasa dengan normanya. Jadi secara tubuhnya tuh tidak, tapi kembali lagi tadi sistem limbik, ada memorinya, dia juga jadi cowok tuh secara normal akan berpikir untuk menahan ada kesedihan. Ya mungkin nangis pun nangisnya nggak yang mewek kayak cewek gitu. Air mata keluar karena kelenjar air mata memproduksinya untuk membersihkan mata dari kotoran dan partikel debu. Selain itu, air mata juga berfungsi sebagai pelumas mata. Ini sering terjadi saat mata terkena debu, asap, atau iritasi. Dengan begitu, secara refleks, mata akan mengeluarkan air. Namun sebenarnya mata manusia memang sudah mengandung air yang dikenal dengan air mata basal. Air mata basal diproduksi secara konstan dan menyebar ke seluruh permukaan mata setiap kali kita berkedip. Kegunaannya untuk melumasi, melembabkan, dan membentuk lapisan pelindung atas kornea sehingga membantu menjaga kejernihan penglihatan kita. Dia yang tadi saya bilang air mata basal, itu air mata basal ya secara normal memang dia ada terus walaupun kita nggak bisa kelihatan kasat mata, tapi itu juga kalau di dokter mata itu ya sering jadi isu yang kita ketemukan, pasien-pasien ada kelainan di komponen dari basal tears-nya sehingga matanya jadi mata kering ataukah matanya bisa sampai luka. Selain menangis, tertawa juga menjadi bagian dari ekspresi manusia yang merupakan respon sosial dari otak. Otak memicu otot-otot wajah untuk menaikkan sudut mulut dan menciptakan ekspresi senyum. Pada saat tertawa, air mata juga bisa keluar sebagai respon kebahagiaan atau suatu peristiwa yang terjadi pada seseorang. Biasanya dalam bentuk tangis bahagia. Perasaan bahagia yang membuncah memicu kelenjar penghasil air mata untuk mengeluarkannya. Penelitian menyebutkan air mata emosional mengandung lebih banyak hormon stres sehingga menangis bisa membantu tubuh merasa lebih lega setelah merasakan emosi yang berat. Air mata kesedihan mengandung lebih banyak manganese yang mampu memberikan rasa lega setelah menangis. Sedangkan air mata bahagia mengandung endorfin dan oksiton yang sering disebut hormon kebahagiaan terkait rasa nyaman dan kasih sayang. Kita tuh kan biasanya kan nangis kalau misalkan overjoy, jadi happy atau sedih. Jadi sometimes kayak marah juga ada yang nangis itu kan bukan dia marah terus menangis, marahnya itu kan sekian dia ada luapan emosi yang overwhelm, yang berlebihan, itu sedih jadi marah sehingga ada air matanya. Jadi intinya tetap di kelas tadi emotional tears itu tadi yang ke otak yang membalas dengan respon kesedihan kah atau kesenangan.
Air mata memang merupakan ekspresi alami dari perasaan yang mendalam, baik kesedihan ataupun kebahagiaan. Menangis bukanlah tanda kelemahan, tetapi cara tubuh merespon dan mengelola emosi yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata.